Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 10 bulan Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih melanjutkan membaca hadis tentang perdamaian Hudaybiyah yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-6 Hijriah. Dan kita sudah sampai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammal islamu fa'aqbal wa ammal mal falastu minhu fi syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun Islam maka aku menerimanya, sedangkan harta yang dirampas aku tidak bertanggung jawab atau tidak mendapatkan sedikit pun dari harta tersebut. Lanjutkan Barok. Keras. Sama-sama.
Nah, sama di sini baca artinya. Sungguh tidaklah dia berdahak lalu mengenai telapak tangan mereka, kecuali dia akan membasuh dahaknya itu ke wajah dan kulitnya. Dan jika dia memerintahkan mereka, maka mereka segera berebut melaksanakannya. Dan apabila dia berwudu, mengapa mereka berkelahi karena memperebutkan sisa air wudu itu. Dan jika dia berbicara, maka mereka merendahkan suara mereka, mendengarkan dengan bersama. Dan tidaklah mereka mengarahkan pandangan kepadanya karena sangat menghormatinya. Sungguh dia telah menawarkan kepada kalian satu tawaran yang membawa kepada kebaikan, maka terimalah. Naam. Urwah ibnu Mas'ud yaitu dikisahkan thumma inna Urwah ja'ala yarmuqu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ainaihi. Kemudian Urwah ibnu Mas'ud mencermati para sahabat, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua matanya. Qala fa wallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berdahak atau meludah, kecuali dahaknya atau ludahnya ditampani para sahabat dengan telapak tangan mereka. Kemudian para sahabat langsung menggosokkan ke kulitnya dan juga ke wajahnya. Demikian perlakuan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dahaknya itu harum. Tidak seperti kita, yaitu ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harum. Tidak seperti manusia yang lainnya. Dan juga ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkah. Jadi jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkah. Dan dibolehkan bertabarruk dengan jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengumpulkan keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat tidur di rumahnya. Kemudian diletakkan di minyak wanginya. Maka keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengharumkan, bahkan lebih harum daripada minyak wanginya Ummu Sulaim. Di keringatnya harum. Demikian jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat tabarruk, meminta berkah kepada Allah dengan jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mengapa. Tabarruk bi jasadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau haji wada, rambutnya dibagikan kepada para sahabat. Rambutnya dibagikan kepada para sahabat. Jadi jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu barakah. Adapun yaitu dahaknya Pak Yai atau ludahnya Pak Kiai tidak barokah. Jelas ya. Jadi yang barokah khusus ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat tidak menampani yaitu ludahnya Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar dijamin masuk surga. Jadi demikian di hadis ini atau potongan hadis ini menjelaskan yaitu sempurnanya jasad para nabi dan para rasul dan sempurnanya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan diriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau buang air kecil kemudian diletakkan di suatu tempat. Kemudian salah satu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam keliru. Ini dipikir itu air biasa. Maka diminumlah. Setelah minum, maka pembantu tersebut tidak pernah sakit. Karena berkahnya yaitu jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini tidak bisa dikiaskan dengan manusia yang lainnya. Kemudian lanjutan hadis, wa idza amarahum ibtadaru umrahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, maka mereka berlomba-lomba. Mereka bersegera dan berlomba-lomba untuk melaksanakan perintahnya. Demikianlah para sahabat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, mereka berlomba-lomba. Mereka semangat, antusias, segera mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat adalah generasi yang terbaik karena mereka mengabungkan
perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun generasi yang terakhir ini banyak musibahnya, banyak balaknya, karena mereka meremehkan sunnah atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tawaddau kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat rebutan air wudunya sampai kelahi, hampir-hampir kelahi, rebutan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur, direbut oleh para sahabat, diusapkan ke badannya atau ke wajahnya. Demikian kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk strategi. Karena para sahabat tidak seperti itu terus-menerus. Tidak selalu terus-menerus. Tetapi ini kadang-kadang diantaranya ketika peristiwa Hudaybiyah ini, dan juga ketika ada beberapa peristiwa para sahabat mengambil air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak selalu seperti itu. Maka para ulama menjelaskan ini juga termasuk strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jihad, sehingga musuh pun ketar-ketir melihat bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti, para sahabat tidak ada yang terima. Para sahabat akan mengorbankan dirinya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallamu khafadu aswatahum indah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, idza takallama khafadu indah, para sahabat merendahkan suaranya, tidak berani. Itu mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi nadhara ta'dhiman lahu. Dan para sahabat tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penglihatan yang tajam, ta'dhiman lahu, sebagai bentuk yaitu pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tabi'in menghadap Abdullah bin Abbas, mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Abbas menanyai bagaimana wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jenggotnya, bagaimana fisiknya, bagaimana pakaiannya. Setelah dijelaskan, maka Abdullah bin Abbas menyetujui. Mimpi yang kau lihat adalah benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, sekiranya kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dalam keadaan mimpi, artinya bertemu langsung, kamu tidak bisa melihat seperti itu. Sekiranya kamu yaitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, kamu tidak bisa melihat seperti itu. Demikian yang yaitu diketahui oleh Abdullah bin Abbas, sahabat muda dari sahabat-sahabat yang lain, yaitu mereka para sahabat sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a Urwa ila ashabi. Kemudian Urwa ini kembali kepada orang-orang Quraisy. Faqala ay qaum. Urwa berkata, wahai kaum, wallahi laqad wafattu 'alal muluk. Demi Allah, aku pernah diutus menghadap raja-raja. Wa wafattu ala Qaisar wa Kisra wan Najasyi. Aku pernah diutus menghadap Qaisar. Qaisar itu raja siapa, Yazid? Raja mana? Qaisar. Raja Romawi. Kisra mana? Luqman, raja apa Kisra? Kisra.
Persia. Najasyi raja mana Uki? Uki Najasyi. Hah? Mana Uki? Hah? Najasyi itu raja mana? Kalung Panggang atau Benjeng atau mana Uki? Hah? Raja Habasyah. Bukan Raja Benjeng. Raja Benjeng Cak Hasan gitu. Ya Cak Hasan. Raja Bantu Cak Hasan, bukan Benjeng. An-Najasyi adalah Raja Habasyah. Demikian. Urwa berkata, aku pernah diutus menghadap Raja Qaisar, Kisra dan Najasyi. Wallahi in ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah melihat raja manapun yang diagungkan pengikutnya melebihi sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian para sahabat sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sangat mengagungkan sunnahnya, sangat mengagungkan ajarannya. Faqala wallahi in yatanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildah. Demi Allah, kata Urwa kepada orang-orang Quraisy. Jadi Urwa ini menceritakan apa yang dilihat. Demi Allah, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdahak kecuali dahaknya yaitu diterima para sahabatnya di tangan, di telapak tangannya. Kemudian mereka langsung mengusapkan wajahnya dan kulitnya. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu wa idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perintah, para sahabat langsung berlomba-lomba bersegera melaksanakan perintahnya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka para sahabat rebutan wudunya sampai hampir berkelahi. Wa idza takallama khafadu aswatahum indah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dan apabila para sahabat berbicara di majelisnya, yaitu ketika berbicara ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khafadu aswatahu, para sahabat merendahkan suaranya untuk memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi nadhara ta'dhiman lahu. Dan mereka para sahabat tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan yang tajam sebagai bentuk pengagungan kepadanya. Wa innahu qad arada 'alaikum khuttata rusydin faqbaluha. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kalian tawaran yang baik, tawaran yang bijaksana, yang adil, maka terimalah tawarannya. Dia adalah orang yang baik dan para sahabatnya adalah orang-orang yang mulia. Demikian Urwah menyampaikan apa yang dilihatnya kepada orang-orang Quraisy. Lanjutkan Barak. Faqala rajulun min Bani Kinanah,
Jalan Arab. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقال ائتني فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون الجبن فبعثوها له فبعثت له واستقبله الناس ولم يؤمن فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت الجبن قد ولدت وأسحرت فما أرى أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له نمرس بن حصن فقال دعوني آتيه فقالوا ائتني فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا نمرس وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه جاء سهيل بن عمرو قال مهلا فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم قال مهلا قال سهيل. Naam, sampai di sini. Baca terjemahannya. Lalu seorang dari Bani Kinanah berkata, biarkan aku yang menemuinya. Mereka berkata, tulilah. Ketika orang itu telah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini si Fulan, dia berasal dari kaum yang menanggung Mengagungkan. karena itu kirimkan unta kepadanya. Maka dikirimkanlah unta kepadanya, dan orang-orang kemudian menyambutnya seraya mengucapkan talbiyah. Ketika orang itu melihat hal ini, maka dia berkata, maksud Allah, tidak sepatutnya orang-orang ini dihalangi untuk mendatangi Baitullah. Setelah dia kembali kepada teman-temannya, dia berkata, aku melihat unta-unta telah digalungi dan diberi tanda. Maka aku berpendapat tidak sepatutnya mereka dihalangi dari Baitullah. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dari mereka yang biasanya dipanggil dengan Lukas bin Hafs dan berkata, biarkan aku untuk menemuinya. Lalu mereka berkata, tulilah. Ketika orang itu telah mendatangi mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, inilah mereka. Dia adalah seorang yang berjana. Maka mereka mulai berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sedang berbicara dengan beliau, tiba-tiba Suhail bin Amr datang. Allah berkata, maka telah bercerita kepadaku Ayyub dari Ikrimah bahwa dia menyatakan ketika Suhail bin Amr datang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh urusan kalian telah menjadi mudah. Naam. Lanjutan hadis. Setelah Urwah Ibnu Mas'ud menceritakan kepada orang-orang Quraisy apa yang dilihatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Faqala rajulun min Bani Kinanah. Berkatalah seorang dari Bani Kinanah, da'uni atihi, biarkan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu i'tihi. Orang-orang Quraisy berkata, datangilah dia. Falamma asyrafa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ketika dia telah tiba mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada fulanun wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-budna fab'athuha lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang seseorang yaitu fulan, yaitu dari Bani Kinanah. Dia adalah seorang yang datang dari kaum mengagungkan unta.
Al-budna yaitu onta yang dikirim ke tanah haram untuk disembelih pada musim haji, yaitu pada hari raya Idul Adha. Fab'atsuha lahu, datangkanlah onta, itu kirimkanlah onta, supaya orang tersebut melihat bagaimana kita juga melakukan, yaitu memberi tanda onta yang akan dikorbankan, mengalunginya dan seterusnya. Fabu'itsat lahu wastaqbalahu an-nas yulabbun, lalu didatangkanlah onta yang diberi tanda akan disembelih di tanah haram, dan para sahabat pada bertalbiyah ketika kedatangan orang tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Falamma ra'a dzalika, ketika orang tersebut melihat pemandangan seperti itu, ia berkata, qala subhanallah ma yanbaghi li haula'i an yusaddu 'anil bait. Subhanallah, tidak pantas mereka, yaitu Nabi SAW dan para sahabatnya, tidak pantas dihalang-halangi untuk beribadah di Masjidil Haram. Tidak boleh orang yang baik seperti ini dihalangi untuk umrah, untuk melaksanakan tawaf atau ibadah sa'i Safa dan Marwah. Setelah melihat pemandangan itu, orang tersebut pun pulang ke kaumnya. Falamma raja'a ila ashabihi, ketika orang tersebut pulang kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang Quraisy, qala ra'aitul budna qad qullidat wa usyirat, aku melihat yaitu onta yang gemuk yang akan dijadikan hadi. Hadi yaitu korban yang disembelih di tanah haram. Aku melihat onta sudah dikalungi dan sudah diberi tanda usyirat. Jadi kalau onta ini adalah onta korban. Fama ara an yusaddu 'anil bait, aku berpendapat janganlah orang tersebut dihalang-halangi untuk umrah. Demikian orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana yaitu akan menawarkan ucapan-ucapan yang adil, tawaran-tawaran yang bijaksana. Maka orang ini walaupun musyrik, masih musyrik, tapi dia memiliki keadilan, lalu berkata janganlah menghalangi Nabi SAW dan para sahabatnya untuk umrah. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Mikraz ibnu Habs, lalu bangkitlah seseorang di antara mereka yang namanya Mikraz ibnu Habs. Qala da'uni atihi, biarkan aku mendatanginya. Faqalu itihi, mereka berkata datangilah. Falamma asyrafa alaihim, ketika Mikraz mendatangi Nabi SAW dan para sahabatnya, qala Nabi SAW, ketika Mikraz sudah kelihatan, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, hadza Mikrazun wa huwa rajulun fajir. Mikraz telah datang kepada kalian, dan dia adalah seorang yang durjana, orang yang zalim. Faja'ala yukallimun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mikraz pun berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama huwa yukallimuhu idja'a Suhail ibnu Amr. Ketika Mikraz sedang berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang Suhail bin Amr. Suhail bin Amr juga salah satu bangsawan Quraisy. Namanya Suhail, yang ketika itu masih musyrik. Apa artinya Suhail ya ikhwah? Gampang, mudah. Qala Ma'mar fa akhbarani Ayyub an Ikrimah
annahu lamma ja'a Suhail ibnu Amr qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sahula lakum min amrikum. Ketika datang Suhail itu gampang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan kalian akan gampang. Karena datang utusan dari Quraisy untuk kesepakatan ini dan namanya adalah Suhail. Suhail itu artinya gampang, mudah. Dengan demikian dari potongan hadis ini terdapat pelajaran disunahkan memberi nama anak dengan arti yang baik, tapi jangan melampaui batas. Jangan sampai yaitu tazkiyah, mensucikannya. Anaknya dinamakan khairul anam, sebaik-baik manusia. Ini melampaui batas ini. Ini mensucikan yang melampaui batas. Atau apalah seperti itu. Para ulama mengomentari taqiyuddin, orang yang bertakwa di dalam agama ini. Nasiruddin Syalbani mengatakan namaku menyelisih sunnah. Demikian. Jadi nama yang baik contohnya Suhail. Apa lagi yang ada hadisnya? Suhail. Jadi ada seorang sahabat yang namanya Qalil, sedikit. Diganti Nabi SAW, anta kathir. Kamu itu tidak sedikit, kamu itu banyak, tidak sedikit. Jadi intinya Nabi SAW optimis. Ada orang namanya Suhail, berarti orang itu gampang. Jadi kalau memberi nama seperti itu, orang diberi nama yaitu Sugeng. Apa artinya Sugeng? Selamat. Ini kan optimis, mendoakan selamat. Jadi kalau ada orang namanya Ruwet gitu bagaimana? Ada orang namanya Bapak Ruwet. Nah, Bapak Ruwet mau silakan hadir. Seorang ini selesai ruwetnya orang itu. Sumpek gitu kan. Sumpek terus akhirnya kan. Namanya Ruwet atau sumpek. Maka lihatlah dari kisah ini Nabi SAW bersabda, qad sahula lakum min amrikum. Ada seorang sahabat yang namanya Hazan, yang itu sedih. Diganti Nabi SAW, kamu itu tidak sedih, kamu itu gampang, urusanmu gampang. Diganti Sahal, tapi dia tidak mau. Aku tidak mau mengganti nama yang diberi ayahku. Maka cucunya yaitu Sa'id ibn Musayyab berkata, wala zalatil huzunatu fi ahlina ba'd. Maka keluarga kami diliputi kesedihan. Masalah kecil aja ributnya minta ampun. Demikian karena dia menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh kan tidak mau ganti. Maka dia selalu diliputi kesedihan. Wallahu taala alam. Sampai di sini pengajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.